Malam itu, satu anak menghilang. Hujan turun deras malam itu di kompleks perumahan Gria Harapan, sebuah lingkungan yang biasanya tenang di pinggiran Bogor. Jam menunjukkan pukul 21.17 ketika suara langkah kecil terakhir terdengar dari halaman rumah nomor B12. Anak itu bernama Raffi, umur 8 tahun, polos, aktif, dan dikenal ramah oleh semua tetangga. Tapi malam itu, tanpa seorang pun tahu bagaimana, ia menghilang tanpa jejak. Ibunya, Sari, 33 tahun, baru menyadari Raffi tak di rumah ketika hendak menutup pintu belakang. "Raffi, sudah malam, jangan main di luar lagi," teriaknya dari dapur. Namun tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang makin deras menghantam genteng. Sari mulai panik. Ia memeriksa kamar, ruang tamu, lalu berlari ke teras depan. Di sana, Pak Damar, 48, tetangga sebelah rumah, sedang berdiri di bawah payung, memperhatikan hujan. "Pak, lihat Raffi nggak?" tanya Sari cepat. Pak Damar menatapnya datar. "Tadi sore sempat lihat dia main sepeda, tapi sekarang?" "Nggak, Bu Sari. Mungkin masih di rumah temannya?" Sari menggeleng. Sudah jam 9 lewat, Raffi nggak pernah sejauh itu. Suasana jadi tegang. Dalam 15 menit, suara panik mulai menggema di gang kecil itu. Para tetangga keluar membawa senter dan jas hujan. Beberapa anak kecil menatap heran dari balik jendela, sementara Bima, 40, suami Sari, segera menelepon polisi. Pukul 20.25, dua petugas datang, Detektif Arka Prasetya, penyelidik muda yang dikenal tenang tapi tajam, bersama asistennya Rina Kusuma. Begitu menginjakan kaki di halaman yang becek, Arka langsung mengamati sekitar, pagar besi, pot bunga terguling, dan jejak sepatu kecil yang samar di tanah basah. "Jejaknya menuju ke arah taman kecil," kata Arka sambil menyorot senter. "Dan berhenti di sini," lanjutnya, menunjuk genangan air dekat ayunan. Tak ada tanda Raffi keluar dari sana. Tak ada bekas seretan, tak ada jejak baru setelah titik itu. "Dia hilang di tengah jalan setapak yang sepi," gumam Rina. Arka menatap sekeliling. Rumah-rumah di sekitar gelap, hanya satu jendela menyala, milik Bu Mirna, 42, janda yang tinggal di ujung blok. Ia dikenal jarang keluar rumah sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu. "Rina, perhatikan arah pandang jendela itu," ujar Arka. "Dari situ, seseorang bisa melihat langsung ke taman ini." Keesokan paginya, kompleks itu berubah jadi lautan tanya. Polisi memasang garis kuning di taman, warga berkumpul, wartawan mulai berdatangan. Sari terlihat lemas. "Saya cuma tutup pintu sebentar, cuma 5 menit, ucapnya lirih kepada Arka. "Dalam 5 menit, seseorang bisa menghilang," jawab Arka tenang. Arka lalu meminta izin memeriksa rumah satu persatu. Ia mencatat siapa yang terakhir melihat Raffi. Pak Damar mengaku baru pulang dari kerja pukul 8. Bu Mirna mengatakan ia tidak mendengar apapun karena sedang menonton TV. Reza, 17, anak tetangga depan, berkata sempat melihat Raffi sore itu bermain dengan seekor kucing di taman. Namun tidak ada yang benar-benar melihat Raffi setelah jam 8 malam. Sore harinya, Arka menemukan sesuatu aneh di semak dekat taman, sepotong pita biru basah, yang biasa dipakai Raffi di tas sekolahnya. Tapi yang lebih menarik perhatian Arka bukan pita itu, melainkan bekas abu rokok baru di bawah pohon besar. Ia menatapnya lama. "Di sini orang dewasa berdiri semalam," katanya. Rina menulis di buku catatan. "Mungkin pelaku merokok sambil mengintai." Arka menatap deretan rumah sepi di depan taman. Satu demi satu jendela tertutup rapat. Tapi nalurinya berkata, seseorang di antara mereka tahu sesuatu. "Anak ini tidak hilang karena kebetulan," ujarnya pelan. "Dia hilang karena ada seseorang yang sudah memperhatikannya lama." Malamnya, Arka kembali berdiri di depan taman sendirian. Lampu jalan berkedip pelan. Tiba-tiba, dari arah jendela rumah Bu Mirna, tirai bergeser sedikit. Arka memperhatikan, tapi begitu cepat, bayangan itu menutup kembali. Ia menghela napas. Tetangga yang diam-diam melihat, mungkin bukan sekadar saksi. Kaca pembesar mengarah ke kiri tokoh utama. Detektif Arka Prasetya, 35 sedih tenang, analitis, fokus pada detail kecil yang sering diabaikan. Rina Kusuma, 29 sedih asisten muda, cepat tanggap, suka berdebat logis dengan Arka. Sari, Bima, orang tua korban, pasangan sederhana. Raffi, anak laki-laki 8 tahun yang hilang tanpa jejak. Pak Damar, tetangga sebelah yang tampak terlalu tenang. Bu Mirna, janda sepi yang mungkin tahu sesuatu tapi enggan bicara. Reza, remaja yang tampak tahu lebih dari yang ia akui. Jejak di balik jendela.
Pagi kedua setelah hilangnya Raffi terasa aneh. Langit masih kelabu, tapi perumahan Gria Harapan tampak lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh blok menahan napas menunggu kabar buruk. Detektif Arka Prasetya menatap berkas laporan sementara. Tak ada tanda penculikan paksa, tak ada saksi yang melihat kendaraan mencurigakan, dan tak ada permintaan tebusan. Ini bukan kasus uang, katanya lirih. Ini kasus pengamatan. Seseorang tahu kapan celah itu muncul. Asisten mudanya, Rina Kusuma, berdiri di dekat papan peta kecil yang mereka pasang di ruang tamu keluarga Raffi. Kita sudah periksa radius 50 meter. Jejak terakhir tetap di taman. Habis di situ. Arka melirik ke arah jendela ruang tamu. Dari situ, ia bisa melihat taman kecil yang kini dipenuhi garis polisi. Tapi seseorang melihat kejadian itu dari rumah, katanya pelan. Aku yakin. Sore itu mereka memutuskan mewawancarai Bu Mirna, tetangga paling ujung blok. Rumahnya tampak rapi tapi suram, tirai selalu tertutup, halaman bersih tapi sepi. Bu Mirna membuka pintu dengan wajah letih. Oh, detektif, saya sudah bilang ke petugas kemarin, saya tidak tahu apa-apa. Boleh kami lihat posisi ruang tamu ibu? Tanya Arka sopan. Untuk apa? Karena dari arah jendela ruang tamu ibu, taman terlihat jelas. Saya hanya ingin tahu apakah benar ibu tidak melihat apapun malam itu. Bu Mirna tampak gugup. Saya nonton TV. Suara hujan keras sekali. Saya tidak keluar. Rina menatap ke arah meja kecil di dekat jendela. Ada asbak penuh abu rokok, jenis yang sama seperti yang ditemukan Arka di taman semalam. Rina melirik Arka, dan detektif itu mengangguk pelan. Bu Mirna, ibu merokok? Wanita itu kaget. Dulu iya, tapi sudah berhenti. Kenapa tanya begitu? Arka tak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela. Dari posisi itu, taman benar-benar terlihat jelas. Bahkan tempat Raffi terakhir kali terlihat berada tepat di garis pandang. Setelah mereka keluar dari rumah itu, Rina berbicara pelan. Abu rokok di taman, asbak penuh di rumahnya, dan dia gelisah waktu ditanya. Menurutmu? Arka menyelipkan tangannya di saku jas. Terlalu mudah. Kalau dia bersalah, dia takkan simpan bukti di ruang tamu. Jadi, dia menyembunyikan sesuatu, tapi bukan kejahatan besar. Mungkin dia melihat sesuatu dan takut bicara. Sementara itu, tim kepolisian menemukan rekaman CCTV lama dari pos keamanan kompleks. Tapi kamera di area taman rusak sejak 2 minggu lalu. Hanya satu kamera di pintu masuk blok yang berfungsi, dan di situ terlihat sebuah motor hitam berhenti sebentar pukul 21.10 malam kejadian. Sayangnya, wajah pengendaranya tertutup helm dan jas hujan. Arka memperbesar tangkapan layar. Motor ini berhenti hanya 1 menit. Tepat di waktu Raffi hilang. Rina menulis cepat di catatan. Kita tanya semua penghuni siapa yang punya motor hitam. Petang hari, mereka mendatangi Reza, 17 tahun, remaja tetangga depan yang mengaku sempat melihat Raffi sore itu. Rumahnya kecil, suara musik dari kamarnya terdengar keras. Begitu pintu dibuka, Reza tampak gugup. Ada apa lagi, Pak? Kami hanya ingin tahu, kata Arka lembut, apakah kamu pernah melihat motor hitam sering lewat di sekitar taman? Reza berpikir sejenak. Motor hitam? Kayaknya sering lewat tiap malam, tapi saya nggak perhatiin. Bisa jadi kurir online. Kurir jam 9 malam di tengah hujan deras, tanya Rina skeptis. Reza terdiam. Ya, saya nggak tahu. Saya di kamar. Arka memperhatikan sesuatu di tangan Reza, bekas luka gores di jari telunjuk kanan. Lukamu dari mana? Oh, ini? Kena pecahan kaca waktu bantu bapak bersihin gudang. Arka mengangguk. Tapi dalam hati mencatat. Gudang mana? Yang belakang rumah, Pak. Cuma tempat nyimpen barang bekas. Malamnya, Arka dan Rina kembali ke taman. Lampu jalan mulai padam satu-satu. Mereka berdiri di dekat pohon besar tempat abu rokok ditemukan. Kalau pelaku membawa Raffi lewat sini, gumam Arka, kenapa tak ada bekas seretan? Anak itu pasti menolak dibawa. Rina menatap tanah. Atau mungkin dia dibujuk oleh orang yang dia kenal. Arka menatap sekeliling. Rumah-rumah tetangga tertutup rapat. Tapi dari satu jendela Bu Mirna, tirai kembali bergeser sedikit. Kali ini, ia bisa melihat siluetnya jelas, seorang wanita berdiri diam, menatap taman. Keesokan harinya, Arka datang lagi ke rumah Bu Mirna. Sebelum sempat mengetuk, pintu terbuka. Wanita itu tampak gemetar. Detektif, saya mau bicara, katanya dengan suara serak. Akhirnya, ucap Arka tenang. Silakan. Saya tidak tahu siapa yang membawa anak itu. Tapi malam itu,
saya melihat bayangan seseorang di taman. Lelaki memakai jaket hitam. Dia berdiri lama di bawah pohon, lalu menunduk seolah berbicara dengan seseorang yang lebih kecil. Lalu, saya pikir itu ayahnya Raffi. Tapi setelah itu, saya dengar suara motor menjauh. Arka menatap Rina. Jaket hitam. Motor hitam. Rina mengangguk. Dan waktu yang sama. Tapi tolong jangan sebut nama saya, pinta Bu Mirna ketakutan. Saya takut orang itu tahu saya melihat. Arka menghela napas panjang. Ia menatap taman sekali lagi. Hujan turun pelan, menimpa garis kuning polisi yang mulai pudar. Kini mereka punya arah, seseorang mengenal Raffi cukup dekat untuk membujuknya, cukup hati-hati untuk tidak meninggalkan jejak, dan cukup nekat untuk datang di tengah hujan. Rina bertanya pelan, "Siapa menurutmu, Pak?" Arka menjawab dengan dingin, "Seseorang yang tahu rutinitas keluarga ini, seseorang yang sering memperhatikan dari jauh." Ia menatap rumah Pak Damar, yang jendelanya tertutup rapat sejak pagi. Dan seseorang yang selalu pulang paling malam. Luka di tangan Reza. 3 hari setelah hilangnya Raffi, suasana di perumahan Gria Harapan berubah total. Anak-anak dilarang keluar rumah, para ibu berbisik di depan pagar, dan setiap kendaraan asing yang lewat dipelototi penuh curiga. Namun bagi detektif Arka Prasetya, keheningan seperti inilah yang paling bising, karena di dalamnya, kebohongan mulai retak. Pagi itu Arka memandangi laporan forensik singkat. Tidak ditemukan darah atau jejak fisik korban di taman. Tapi residu abu rokok dan serat kain biru ditemukan di semak timur. Serat kain biru, gumamnya pelan. Tas Raffi memang biru. Rina, yang duduk di seberang meja, menambahkan, dan serat itu tercampur debu kayu kering. Bisa jadi dari tempat tertutup, bukan tanah terbuka. Gudang? Tanya Arka spontan. Rina mengangguk. Kita belum periksa gudang belakang rumah Reza. Dia sempat bilang sering bantu ayahnya bersih-bersih di sana. Siang itu mereka mendatangi rumah Reza. Ibu Reza, Bu Lilis, menyambut mereka dengan wajah cemas. Reza lagi di sekolah, Pak. Tapi kalau mau lihat gudang, silakan. Memang berantakan. Gudang itu berada di belakang rumah, bangunan kecil berdinding kayu lapuk, berbau lembab. Rina menyalakan senter. Debu menari di udara, rak-rak penuh perabot rusak, dan di sudut, Arka melihat karung semen sobek dengan bercak lumpur kering. Tempat ini jarang dibersihkan, katanya. Betul, Pak, jawab Bu Lilis dari luar. Cuma Reza yang kadang masuk, katanya buat nyari kabel atau baut. Arka memeriksa lantai. Ada bekas sepatu kecil tertindih debu sepatu besar, pola khas sol sepatu anak SD. Ia jongkok, menyentuhnya pelan. Jejak ini belum lama, gumamnya. Mungkin 2 atau 3 hari lalu. Rina berbisik, itu berarti waktu Raffi hilang. Sore hari, mereka menunggu Reza pulang. Remaja itu datang dengan tas di pundak, wajahnya kaget melihat 2 polisi di depan rumahnya. Pak Arka lagi? Ada apa sekarang? Kita hanya ingin bicara sedikit, jawab Arka tenang. Tentang gudang belakang rumahmu. Reza menelan ludah. Kenapa dengan gudang? Karena kami menemukan jejak sepatu anak di sana. Reza membeku. Tatapannya berpindah cepat ke arah ibunya, lalu ke Arka. Itu, mungkin bekas sepatu sepupu saya. Dia pernah main. Sepupu? Tanya Rina. Namanya? Reza tergagap. Adik sepupu saya, Rino. Arka menatapnya lama, dingin, lalu berkata pelan, Reza, jangan buat kami mencari tahu dengan cara yang tidak enak. Remaja itu terdiam. Jemarinya yang luka tampak bergetar. Akhirnya ia menghela napas berat. Baik, saya jujur. Malam itu saya memang keluar rumah. Rina mencatat cepat. Untuk apa? Saya keluar mau ambil charger di gudang. Listrik kamar saya sempat mati, jadi saya ke belakang bawa senter. Tapi waktu itu saya lihat Raffi lari-lari di dekat taman. Sendiri. Saya panggil, tapi dia nggak dengar. Dan setelah itu, saya balik ke dalam. Hujan makin deras. Saya nggak lihat lagi. Arka memperhatikan ekspresi Reza yang gelisah. Kapan kamu kembali ke gudang setelah malam itu? Reza ragu-ragu. Besok paginya, tapi cuma sebentar. Ambil sepeda. Arka menunjuk luka di jarinya. Itu kena kaca dari gudang, kan? Reza menunduk. Iya. Padahal di gudang itu tidak ada kaca pecah, ucap Arka tenang. Kami sudah periksa. Reza terdiam. Suara hujan di atap membuat detik itu terasa panjang. Akhirnya, ia menatap Arka dengan wajah ketakutan. Saya nggak nyakitin Raffi, Pak. Tapi, waktu saya ke gudang pagi itu, saya lihat tas birunya di lantai. Saya panik. Saya buang ke tong sampah belakang blok. Rina berdiri spontan.
Kamu buang tas korban? Saya takut dikira pelaku. Saya cuma nemuin itu aja, sumpah. Arka menatap tajam. Kenapa tas itu bisa ada di gudangmu, Reza? Siapa yang bisa menaruhnya di sana tanpa kamu tahu? Reza tak menjawab. Tapi tatapannya melirik sekilas ke arah pagar samping rumah, arah rumah Pak Damar. Malamnya, tim polisi menyisir tong sampah belakang blok. Benar, mereka menemukan tas biru basah dan robek di salah satu sisi, penuh lumpur dan serpihan kayu, persis dengan serat yang ditemukan di taman. Arka memeriksanya perlahan. Di saku kecil depan, ada baterai jam tangan kecil dan potongan kertas sobek bertuliskan separuh huruf. Lelaki itu sudah. Ini bukan pesan dari Raffi, kata Rina. Terlalu rapi untuk tulisan anak kecil. Arka menatap kertas itu lama. Mungkin ini berasal dari catatan seseorang yang menulis dengan terburu-buru. Malam semakin larut. Arka kembali berdiri di taman, memandangi deretan jendela. Rina, katanya tiba-tiba, perhatikan pola pergerakan malam itu. Reza di gudang, Bu Mirna melihat lelaki jaket hitam di taman, motor berhenti di depan blok. Artinya pelaku tahu kapan anak itu keluar, tahu titik buta kamera, dan tahu siapa yang bisa disalahkan kalau bukti ditemukan. Dan siapa itu? Tanya Rina. Arka menatap rumah Pak Damar yang gelap. Orang yang selalu menunggu semua tertidur. Keesokan harinya, Arka mendatangi rumah Pak Damar. Ia tidak langsung mengetuk, hanya berdiri memperhatikan halaman yang terlalu bersih, seolah baru disapu sebelum fajar. Di pojok halaman, ia melihat ujung bungkus rokok yang sama seperti di taman. Rina menatapnya. Jenis rokok sama persis. Arka mengangguk. Dan posisi rumahnya paling dekat dengan gudang Reza. Ia menatap jendela rumah itu, di mana tirai bergerak halus diterpa angin. Rina, ujarnya perlahan, kadang pelaku bukan yang paling keras bicara, tapi yang paling diam mengamati. Saksi yang terlambat bicara. Sudah hari kelima sejak Raffi menghilang. Kompleks Gria Harapan kini dijaga 2 petugas siang malam. Spanduk pencarian terpampang di pintu masuk perumahan, wajah kecil Raffi menatap pilu dari selebaran yang menempel di setiap tiang. Namun bagi detektif Arka Prasetya, kasus ini terasa seperti labirin yang berputar di tempat. Semua bukti menunjuk ke arah berbeda, tapi setiap arah seolah berhenti di satu titik gelap, Pak Damar. Arka duduk di ruang pos keamanan kompleks, menatap laporan terbaru dari tim forensik. Tas korban terkontaminasi debu kayu dan serpihan semen. Ditemukan serat hitam tipis, kemungkinan dari jaket sintetis. Ia bergumam pelan, jaket hitam. Sama seperti kesaksian Bu Mirna. Rina, yang duduk di sebelahnya, menambahkan, tapi tanpa saksi tambahan, kita belum bisa mengaitkan langsung ke Pak Damar. Arka menatap kosong ke arah taman. Seseorang di sini pasti tahu lebih banyak. Mereka hanya belum berani bicara. Siang itu, saat Arka hendak meninggalkan kompleks, seseorang memanggilnya dari balik pagar rumah Bu Mirna. Detektif, tunggu. Suara itu pelan tapi tegas. Arka berbalik. Dari balik tirai, muncul wajah pucat Bu Mirna, wanita yang sebelumnya hanya berani bicara sedikit. Ada yang ingin ibu sampaikan? Tanya Arka lembut. Ia membuka pintu perlahan. Saya tidak bisa tidur beberapa malam ini. Ada sesuatu yang terus saya pikirkan. Silakan, Arka menenangkan. Saya bilang ke Bapak kemarin, saya lihat lelaki jaket hitam di taman. Tapi saya belum bilang satu hal. Saya juga lihat seseorang keluar dari gudang Reza malam itu. Arka menegakkan badan. Siapa? Saya tidak bisa jelas karena hujan deras, tapi tinggi badannya seperti Pak Damar, atau mungkin ayahnya Reza. Mereka mirip kalau dari jauh. Jam berapa tepatnya? Sekitar jam 9 lewat sedikit. Sebelum suara motor itu pergi, Rina segera mencatat. Jadi, ibu lihat 2 orang berbeda di waktu hampir bersamaan. Ya, dan yang keluar dari gudang membawa sesuatu di tangannya, mungkin tas. Arka menatap Rina. Tas Raffi. Bu Mirna menunduk. Saya tidak berani bicara sebelumnya, takut salah lihat, takut dituduh. Tapi sekarang saya yakin, saya tidak salah. Arka menatapnya lama, kemudian bertanya lembut, kenapa baru sekarang ibu cerita? Air mata mengalir di pipinya. Karena semalam, ada yang mengetuk jendela saya jam 2 pagi. Saat saya buka, tidak ada siapa-siapa. Tapi di bawah jendela saya ada puntung rokok yang masih hangat. Kata-kata itu membuat udara di ruangan membeku. Arka segera memerintahkan petugas mengamankan halaman rumah Bu Mirna. Hasil cepat menunjukkan puntung rokok itu jenis dan merek yang sama dengan yang ditemukan di taman dan halaman rumah Pak Damar. Rina berkata lirih, dia ingin menakut-nakuti Bu Mirna supaya tetap diam. Arka mengangguk.
dan gagal. Namun sesuatu belum pas. Jika Pak Damar memang pelaku, kenapa ia nekat menampakkan diri di sekitar rumah saksi? Itu terlalu berisiko. Arka merasa ada yang belum ia lihat. Sore itu, Arka memutuskan memeriksa jadwal kerja Pak Damar. Menurut catatan dari perusahaannya, malam hilangnya Raffi, pria itu belum pulang dari kantor sampai pukul 22. Bahkan ada rekaman absensi digital yang membuktikan keberadaannya. Berarti alibinya kuat, kata Rina. Ya, jawab Arka pelan. Terlalu kuat. Malamnya, Arka duduk di mobilnya, memperhatikan rumah Pak Damar dari kejauhan. Lampu ruang tamu menyala, bayangan seseorang terlihat berjalan mondar-mandir. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 21.10, waktu yang sama seperti malam hilangnya Raffi, lampu rumah itu tiba-tiba padam. Rina yang ikut berjaga di mobil berbisik, "Mati lampu." Arka menatap tajam. Atau seseorang ingin kita berpikir begitu. Ia keluar dari mobil dan berjalan pelan mendekat. Di sisi pagar, ia melihat bekas roda kecil di tanah basah, bukan motor, tapi seperti roda troli atau sepeda kecil. Ini baru, kata Arka. Jejaknya belum ada kemarin. Pagi berikutnya, seorang satpam kompleks bernama Herman datang menemui Arka di pos. Wajahnya gelisah. "Pak Detektif, saya baru ingat sesuatu. Malam itu, waktu hujan deras, saya sempat lihat seseorang dari jauh, jalan ke arah taman bawa sesuatu kayak payung besar. Saya pikir itu penghuni, jadi saya nggak curiga." "Jam berapa?" tanya Arka cepat. "Sekitar jam 9 lewat. Tapi, anehnya, saya ingat jelas, dia jalan dari arah rumah Reza, bukan dari taman." Rina memandang Arka. "Artinya arah kejadian terbalik dari yang kita pikir." Herman melanjutkan, "Dan yang bikin saya makin ingat, orang itu bukan Pak Damar. Badannya lebih muda, lebih tinggi sedikit." Arka merasa potongan teka-teki mulai berubah posisi. Ia membuka map dan memperlihatkan foto beberapa penghuni kepada Herman. "Coba lihat baik-baik. Apakah kamu bisa mengenali?" Herman menunjuk salah satu foto tanpa ragu. "Itu, Pak. Saya yakin. Anak muda itu." Arka menatap foto itu lama. "Reza." Senja merambat pelan di langit Bogor. Rina menatap Arka dengan wajah bingung. Tapi Reza bilang dia hanya di gudang sebentar. Arka mengangguk pelan. Dan Bu Mirna bilang dia melihat seseorang keluar dari gudang membawa sesuatu. Kalau dua-duanya benar, berarti Reza berbohong soal berapa lama dia di sana. Ia menatap taman yang kini sunyi, hanya ayunan bergoyang tertiup angin. "Dia mungkin tidak bermaksud mencelakai Raffi," ujar Arka perlahan. "Tapi sesuatu terjadi di gudang itu. Dan seseorang memanfaatkannya." Malam itu, Arka memanggil Reza ke pos jaga. Remaja itu datang dengan wajah tegang. "Kenapa saya lagi, Pak? Saya sudah jelasin semuanya." Arka tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan foto puntung rokok, tas Raffi, dan serat jaket hitam. "Benda-benda ini semua ditemukan di radius 30 meter dari rumahmu, Reza. Sekarang jawab jujur, siapa yang terakhir masuk ke gudang malam itu selain kamu?" Reza menggigit bibir. Lama ia diam. Lalu akhirnya, suaranya pecah. "Saya nggak sendirian malam itu, Pak." Arka mencondongkan tubuh. "Siapa?" Reza menatap lantai, air matanya mulai jatuh. "Raffi datang ke gudang saya. Tapi dia nggak keluar lagi dari sana. Rahasia di gudang belakang." Hujan turun lagi sore itu, hujan yang sama seperti malam Raffi menghilang. Di dalam pos kecil polisi yang kini dijadikan pusat penyelidikan, Reza duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya bergetar, wajahnya pucat. Di hadapannya, Detektif Arka Prasetya dan asistennya Rina Kusuma duduk tenang menunggu ia berbicara. "Ceritakan dari awal," ujar Arka perlahan. "Jangan ada yang disembunyikan lagi." Reza menarik napas panjang, suaranya nyaris bergetar. "Malam itu, sekitar jam 9 lewat, saya ke gudang buat ambil charger. Hujan deras, lampu mati di kamar. Saya bawa senter. Waktu buka pintu gudang, saya kaget, Raffi udah ada di sana." Rina mengernyit. "Dia sendirian?" "Iya." Saya tanya ngapain, dia bilang, mau sembunyi. Katanya, ada orang yang manggil dari luar pagar rumahnya, nyuruh datang sebentar ke taman buat lihat, hadiah ulang tahun. Dia percaya. Tapi pas nyampe taman, orangnya udah nggak ada. Karena hujan, dia lari ke gudang saya buat neduh." Arka bertanya pelan, "Dia bilang siapa yang manggil?" Reza menunduk. "Nggak jelas, cuma katanya suara laki-laki dewasa, suara itu bilang namanya, teman ayah." Hening sesaat. Rina menatap Arka, mereka tahu arah percakapan ini mulai mengerucut. "Lalu apa yang terjadi di gudang?" tanya Arka.
Reza menjawab cepat, saya kasih dia handuk, suruh tunggu bentar. Tapi waktu saya balik ke dalam rumah ambil minum, saya dengar suara keras kayak barang jatuh. Saya lari lagi ke gudang, dan Raffi udah nggak ada. Pintu gudang terbuka? Iya, kebuka setengah. Saya kira dia pulang, tapi, waktu saya keluar, nggak ada siapa-siapa di taman. Rina menatapnya tajam. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Saya takut, Bu. Saya takut dikira penculik. Saya anak muda, pasti semua langsung nuduh saya. Arka menatapnya lama. Rasa takutmu justru bikin anak itu makin sulit ditemukan. Setelah mendengar pengakuan itu, Arka segera memerintahkan tim forensik memeriksa ulang gudang. Kali ini mereka menggunakan alat pendeteksi logam dan UV light. Hasilnya mencengangkan. Di bagian bawah rak kayu tua, ditemukan sisa sidik jari asing dan bintik lumpur kecil bercampur oli, pola yang jarang ditemukan di area rumah tangga. Arka jongkok di depan rak itu. Lihat posisi sidik jarinya, Rina. Bukan milik anak kecil. Ya, ini tinggi orang dewasa? Dan bercak oli ini mungkin dari sarung tangan kerja. Seperti milik seseorang yang terbiasa memperbaiki kendaraan, tambah Arka. Rina langsung menoleh. Pak Damar mekanik di bengkel, kan? Arka mengangguk pelan. Tepat. Namun sebelum kesimpulan terlalu cepat diambil, Arka memeriksa lebih jauh. Di bawah lantai kayu gudang, salah satu papan terasa agak longgar. Ia membuka perlahan, dan menemukan kotak besi kecil berdebu. Di dalamnya, ada jam tangan anak-anak dengan baterai yang hilang, serta foto Raffi bersama dua orang dewasa. Rina menahan napas. Ini, siapa yang foto? Arka menatap lama. Foto itu diambil di depan rumah korban, dan di belakangnya tampak sosok Pak Damar, sedang berdiri di pagar sambil tersenyum samar. Tapi lihat ini, kata Arka menunjuk ke bagian lain foto. Ada bayangan samar di sisi kiri frame, seperti seseorang yang memegang ponsel, posisi dan tinggi yang cocok dengan jendela rumah Reza. Malam itu Arka memanggil Bima, ayah Raffi, ke pos penyelidikan. Pria itu datang dengan wajah letih, matanya sembab. Pak Bima, kata Arka hati-hati, apakah Anda mengenal Pak Damar lebih dari sekadar tetangga? Bima menghela napas berat. Kami dulu teman kerja, sebelum saya pindah bagian. Tapi, saya berhenti karena ada masalah pribadi. Masalah apa? Pak Damar pernah saya tegur karena memarahi anak magang di bengkel. Waktu itu dia marah besar, bilang saya menghancurkan reputasinya. Rina mencatat cepat. Dan sejak itu hubungan Anda renggang? Ya, tapi saya nggak nyangka dia dendam. Dia masih sering pura-pura ramah di depan rumah. Arka menatapnya tajam. Apakah Raffi mengenal Pak Damar? Tentu. Dia sering bantu Raffi betulin sepeda. Tapi, saya nggak pernah izinkan dia main ke rumahnya. Ketegangan meningkat. Arka sadar kini motif mulai muncul, balas dendam personal yang bisa disamarkan jadi penculikan acak. Namun sesuatu masih mengganggu pikirannya. Mengapa tas Raffi ditemukan di tong sampah dekat rumah Reza, bukan di sekitar rumah Pak Damar? Rina membaca pikirannya. Kalau Pak Damar pelaku, kenapa ia buang tasnya jauh dari tempatnya sendiri? Arka berpikir keras. Mungkin bukan dia yang membuang. Mungkin seseorang mencoba menutupi jejaknya. Reza? Tidak. Anak itu terlalu panik untuk berencana sejauh itu. Menjelang malam, Arka memutuskan mengintai rumah Pak Damar. Dari balik mobil gelapnya, ia memperhatikan aktivitas di halaman. Sekitar pukul 22, lampu garasi menyala. Damar keluar dengan jas hujan, membawa tas hitam besar. Ia menaruhnya di atas motor dan menyalakannya pelan. Rina berbisik, dia mau kemana malam-malam begini? Biar kita ikuti. Mereka membuntuti dari jarak aman, melintasi gang kecil hingga berhenti di area bengkel tua di luar kompleks, tempat Damar dulu bekerja. Ia masuk lewat pintu belakang, menyalakan lampu redup. Arka mendekat diam-diam, mengintip dari celah jendela bengkel yang berdebu. Di dalam, Damar membuka tas hitam itu. Isinya, pakaian anak, sepatu kecil, dan selembar kertas kusut bertuliskan, maafkan aku nggak mau dia terluka. Rina menahan napas. Itu tulisan siapa? Arka menatapnya lama. Tulisan Reza. Tak lama kemudian, Damar duduk di kursi bengkel, menatap kosong ke lantai. Ia menyalakan rokok, merek yang sama dengan puntung di taman. Arka menatap pemandangan itu tanpa bersuara. Rina berbisik, dia kelihatan gelisah tapi bukan seperti pelaku yang bangga. Lebih seperti seseorang yang menanggung sesuatu. Ya, jawab Arka perlahan. Mungkin dia bukan penculik. Mungkin dia penutup rahasia. Keesokan harinya, Damar dibawa untuk diperiksa. Di ruang interogasi,
Ia menatap Arka tanpa ekspresi. Saya nggak nyentuh anak itu, Pak Detektif, ucapnya pelan. Tapi saya tahu sesuatu yang kalian nggak tahu. Arka mendekat. Apa itu? Raffi nggak hilang karena saya. Tapi karena seseorang ingin menyelamatkannya dari sesuatu yang lebih buruk. Rina menatap bingung. Apa maksud Anda? Damar menatap lurus. Tanya saja ayahnya. Kebenaran yang disembunyikan ayah. Hujan reda pagi itu, tapi suasana kantor penyelidikan terasa lebih berat dari sebelumnya. Detektif Arka Prasetya berdiri di depan papan investigasi yang penuh foto, wajah Raffi, Reza, dan Pak Damar terpajang sejajar dengan peta lingkungan tempat kejadian. Namun kini, di tengah papan itu, Arka menempelkan foto baru, Bima, ayah Raffi. Asisten muda, Rina Kusuma, menatap dengan ragu. Jadi, kita sekarang menyelidiki sang ayah? Arka mengangguk pelan. Kita harus. Damar menyebut, penyelamatan, bukan, penculikan. Itu berarti dia tahu Raffi hilang karena keputusan seseorang, bukan karena kejahatan acak. Gerigi dua sebuah jejak lama. Sore itu, Arka mendatangi bengkel lama tempat Bima dan Damar dulu bekerja. Di sana, ia bertemu Seno, rekan lama mereka. Pria itu agak terkejut melihat detektif datang, tapi akhirnya mau bicara setelah Arka menunjukkan surat tugas. Bima orang baik, kata Seno, tapi setelah istrinya meninggal 2 tahun lalu, dia berubah. Tertutup, murung. Kadang datang ke bengkel cuma buat duduk diam. Arka mencatat. Ada konflik antara dia dan Damar? Seno mengangguk. Pernah. Waktu itu Bima nuduh Damar sengaja sabotase kendaraan pelanggan, bikin dia dipecat dari proyek besar. Sejak itu mereka nggak akur. Rina menimpali, tapi itu sudah lama, kan? Seno menghela napas. Iya, tapi beberapa bulan lalu Bima datang lagi ke sini, minta bantuan cari seseorang. Arka berhenti menulis. Seseorang? Seno menatapnya. Anak perempuan bernama Nadia. Nama itu membuat Rina menatap bingung. Siapa Nadia? Arka membuka catatan keluarga korban. Istri Bima bernama Alia, meninggal 2 tahun lalu. Tapi tidak ada nama Nadia di dokumen keluarga. Rina menatapnya serius. Jadi Bima punya rahasia lain? Arka terdiam lama. Lalu ia berkata pelan. Kalau benar, mungkin inilah kunci kenapa dia ingin melindungi Raffi. Folder file terbuka penggalian fakta. Keesokan harinya, Arka meminta izin resmi membuka rekaman rekening dan riwayat panggilan telepon milik Bima. Hasilnya mengejutkan. Selama 2 bulan terakhir sebelum Raffi menghilang, Bima beberapa kali mengirim uang ke rekening atas nama Nadia Putri A, dengan nominal yang cukup besar. Rina menatap hasil cetakan itu. Nomor rekening ini bukan dari wilayah sini. Ini terdaftar di Bandung. Arka mengangguk. Dan setiap kali dia mengirim uang, panggilan masuk dari nomor yang sama, tidak tersimpan di ponsel Bima. Ia menatap layar, lalu berkata pelan. Kita ke Bandung. Mobil perjalanan ke Bandung. Perjalanan ditempuh dalam diam. Saat tiba di sebuah rumah kos sederhana di pinggiran kota, pemilik kos langsung mengenali nama yang mereka sebut. Oh, Nadia? Iya, dia tinggal di sini, tapi udah seminggu pindah. Katanya mau kerja di tempat yang aman. Tapi waktu itu ada anak kecil bersamanya, laki-laki, umur sekitar 7 tahun. Rina menatap kaget. 7 tahun? Usia Raffi. Arka segera menunjukkan foto anak itu. Pemilik kos menatap lama, lalu mengangguk mantap. Iya, betul. Anak ini. Tapi saya kira itu adiknya. Arka menutup buku catatan, wajahnya tegang. Berarti, Raffi tidak hilang. Dia disembunyikan. Kepingan motif. Dalam perjalanan pulang, Rina memecah keheningan. Jadi Raffi bersama Nadia? Tapi kenapa ayahnya sendiri nggak bilang? Arka menjawab perlahan. Karena kalau dia bilang, orang akan bertanya siapa Nadia sebenarnya. Dan itu pertanyaan yang mungkin dia nggak siap jawab. Jadi Nadia siapa? Arka menatap jalan di depan. Dari semua data yang kita punya, dia kemungkinan anak dari hubungan Bima sebelum menikah dengan Alia. Rina menelan ludah. Jadi, Raffi dan Nadia bersaudara tiri? Ya. Dan sepertinya, setelah Alia meninggal, Bima mencoba menebus kesalahannya dengan menyatukan 2 anaknya. Tapi cara dia salah, dia sembunyikan Raffi tanpa izin, lalu mengarang cerita seolah anaknya diculik. Konfrontasi. Malam itu, Arka memanggil Bima ke kantor polisi. Suasana ruang interogasi sepi, hanya suara kipas tua yang berputar lambat. Pak Bima, kata Arka pelan, saya ingin Anda jawab jujur. Apakah Anda tahu di mana Raffi berada? Bima terdiam lama, pandangannya kosong. Tidak, saya tidak bisa bilang.
Kenapa? Tekan Arka. Karena kalau saya bilang, mereka akan datang mencarinya lagi. Rina menatap bingung. Mereka siapa? Bima mengusap wajahnya. Orang dari yayasan tempat istri saya dulu bekerja. Mereka menagih biaya pengobatan setelah Alia meninggal. Saya nggak mampu bayar. Mereka bilang kalau saya nggak bisa bayar, mereka akan ambil Raffi. Suara Arka pelan tapi tegas, itu alasan Anda menyembunyikan anak Anda sendiri? Bima mengangguk, air matanya jatuh. Saya nggak punya pilihan. Saya cuma ingin dia aman. Timbangan dua fakta yang mengguncang. Namun saat penyelidikan diperluas, muncul fakta baru yang mengguncang. Rina menemukan bahwa yayasan yang dimaksud Bima sudah bangkrut 2 tahun lalu. Tidak mungkin ada pihak yang menagih apapun dari sana. Ketika kabar itu disampaikan, Bima menatap kosong ke meja. Tidak mungkin, katanya terbata. Arka menatapnya lurus. Berarti Anda dibohongi seseorang, Pak Bima. Seseorang yang membuat Anda percaya Raffi akan diambil. Rina menambahkan dengan suara tegas. Dan orang itu adalah Nadia. Bom pengakuan. Bima terisak, tubuhnya gemetar. Nadia bilang dia dari yayasan. Dia bilang tahu tempat yang aman untuk Raffi. Saya cuma ingin melindungi anak saya. Dan Anda membiarkan dia membawa Raffi pergi tanpa bukti, tanya Arka tajam. Saya percaya dia anak saya sendiri. Suasana ruangan sunyi. Arka memejamkan mata sejenak, lalu berdiri. Pak Bima, Anda bukan hanya saksi lagi. Anda telah menyembunyikan keberadaan anak Anda dan menghalangi penyelidikan. Tapi saya akan menemukan mereka. Karena entah apapun niat Nadia, anak itu harus kembali. Kebenaran terungkap. Pagi itu, udara Bandung masih diselimuti kabut tipis. Detektif Arka Prasetya berdiri di depan bangunan tua yang dulu dijadikan tempat penitipan anak oleh sebuah yayasan sosial. Dindingnya retak, papan nama pudar, tapi di pojok jendela, ada tanda baru, selembar kertas bertuliskan, dilarang masuk, dalam renovasi. Arka tahu, instingnya benar. Dari laporan saksi, Nadia terlihat terakhir kali membawa Raffi ke area ini, bersama seorang perempuan paruh baya yang mengaku, ibu pengganti. Arka memegang map kecil berisi data terakhir pengiriman uang dari Bima. Semua transaksi berakhir di rekening atas nama Nadia, ditarik tunai 2 hari setelah Bima melapor kehilangan anaknya. Dia bukan kabur, gumam Arka. Dia rencanakan semuanya. Rina Kusuma, yang berdiri di sampingnya, membuka kunci gembok pagar dengan izin resmi. Begitu mereka masuk, aroma lembab menyergap. Di dalam aula kosong, terlihat mainan anak-anak berdebu, kursi plastik berserakan, dan papan jadwal kegiatan dengan tulisan samar, proyek perlindungan anak, don't let them go. Rina menatap papan itu lama. Jadi dia memang pernah di sini? Arka mengangguk. Ya, Nadia dulu salah satu anak binaan yayasan ini. Waktu Bima masih jadi relawan, dialah anak pertama yang dia bantu. Rina menelan ludah. Artinya, Nadia bukan sekadar anak yang dia sembunyikan dari masa lalu. Benar, ujar Arka pelan. Dia adalah bagian dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar selesai. Polisi menemukan jejak pembayaran kontrakan di daerah Lembang atas nama N. Putri. Arka dan Rina segera menuju lokasi. Rumah itu kecil, dikelilingi kebun teh, dan tampak sepi dari luar. Namun dari sela jendela, terlihat mainan kecil di lantai dan sepatu anak-anak di dekat pintu. Arka memberi isyarat pada petugas untuk tetap tenang. Ia mengetuk perlahan. Tak lama, terdengar suara langkah ringan dari dalam. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Nadia, perempuan muda dengan wajah tegas namun mata lelah. Di balik tubuhnya, tampak Raffi, duduk di lantai dengan boneka beruang di tangan. Suasana membeku beberapa detik. Arka berbicara perlahan, suaranya tenang namun tegas. Nadia, aku detektif Arka. Aku datang bukan untuk menangkapmu. Aku cuma mau tahu, kenapa kau bawa anak itu? Nadia menatap Arka dengan mata berair. Saya nggak menculiknya, Pak. Saya cuma nggak mau dia bernasib sama seperti saya. Seperti kamu? Iya, jawab Nadia lirih. Dulu saya anak binaan yayasan itu. Tempat yang katanya melindungi kami dari kekerasan. Tapi kenyataannya, sebagian anak malah dijual untuk proyek adopsi ilegal. Waktu saya tahu itu, saya kabur. Tapi Ibu Alia, istri Pak Bima, waktu itu membantu saya melarikan diri. Dia satu-satunya yang tahu rahasia itu. Rina menatapnya kaget. Jadi istri Bima tahu semuanya? Nadia mengangguk pelan. Dia berjanji akan menutup yayasan itu dan lindungi anak-anaknya. Tapi setelah beliau meninggal, orang-orang lama mulai cari saya lagi. Saya pikir mereka juga akan cari Raffi,
anak dari orang yang tahu rahasia mereka. Arka mendengarkan dengan tenang. Jadi, waktu kau bilang pada Bima kalau yayasan akan mengambil anaknya, itu bukan kebohongan sepenuhnya. Nadia mengusap air mata. Saya cuma ingin dia percaya bahwa Raffi harus disembunyikan dulu. Saya tidak berani bilang yang sebenarnya, saya takut dia lapor polisi, takut semuanya terbongkar sebelum saya siap. Dan selama ini, Raffi kau rawat di sini? Iya? Saya ajari dia baca, menulis, saya kasih makan, sekolah online. Saya hanya ingin dia punya masa kecil yang gak penuh rasa takut. Arka menatapnya lama, lalu berlutut di depan Raffi. Raffi, katanya lembut, kamu tahu siapa aku? Anak itu menggeleng pelan. Aku teman ayahmu. Dia rindu sekali. Mau pulang? Raffi menatap Nadia, lalu berbisik, kalau ibu Nadia ikut. Di kantor polisi, Bima menangis keras saat melihat Raffi masuk ruangan. Ia memeluk anaknya erat, tapi wajahnya berubah begitu melihat Nadia di belakang Arka. Nadia, kenapa kamu? Nadia menunduk. Saya cuma melindungi anakmu, Pak. Sama seperti Ibu Alia dulu melindungi saya. Arka menengahi dengan suara datar namun penuh makna. Kadang, perlindungan dan pelarian hanya dibedakan oleh satu hal, kejujuran. Kalian berdua mencoba menyelamatkan Raffi, tapi dengan cara yang justru membuatnya hilang tanpa bekas. Bima menatap tanah, tubuhnya lemas. Saya cuma ayah yang takut kehilangan segalanya. Arka menjawab pelan, dan ketakutan itu yang membuatmu hampir benar-benar kehilangan. Kebenaran terungkap. Beberapa minggu kemudian, kasus resmi ditutup. Raffi kini tinggal bersama keluarga pengasuh di Bandung sementara proses hukum dan rehabilitasi selesai. Bima menjalani konseling dan dikenai sanksi hukum ringan karena menghalangi penyelidikan. Sementara itu, Nadia bekerja sama dengan kepolisian untuk membongkar jaringan lama yang dulu menutupi praktik ilegal yayasan tersebut. Rina duduk di kantor sambil membaca laporan terakhir. Kasus selesai, tapi tetap meninggalkan luka, katanya lirih. Arka menatap keluar jendela. Hujan kembali turun. Luka itu yang membuat kita belajar, Rina. Kadang, orang yang ingin melindungi, justru menjadi bayangan dari rasa takut mereka sendiri. Rina menatapnya. Kau pikir Raffi akan baik-baik saja? Arka mengangguk pelan. Anak-anak selalu punya cara untuk tumbuh lebih kuat daripada orang dewasa yang menakut-nakuti mereka. Ia menatap foto Raffi terakhir kali, anak itu tersenyum di taman sekolah baru, memegang boneka beruang yang sama. Hujan menetes di kaca, menutup kisah ini dengan keheningan panjang yang entah kenapa terasa lega.